Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penjelajah kisah horor. Hari ini kami akan membawa Anda ke dalam dunia gelap dan menakutkan dari persekutuan dengan kegelapan. Cerita ini berjudul Ketika Jiwa Terjual kepada Setan. Cerita ini dimulai di desa kecil yang terletak jauh dari peradaban. Ada seorang pria bernama Antonius. Dia adalah seorang pemuda yang sangat putus asa dan putus harapan. Kehidupannya yang penuh kesengsaraan dan kegagalan telah membuatnya mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan dan kekuatan. Di suatu malam, Antonius memutuskan untuk mencari kekuatan dari alam gaib. Dia berkeliaran di hutan gelap yang dikatakan memiliki hubungan erat dengan dunia setan. Saat malam tiba, Antonius mendengar bisikan-bisikan jahat yang menggoda di antara pepohonan. Setan-setan itu menawarkan kekuatan dan kemakmuran dalam hidupnya, asalkan dia bersedia mengadakan persekutuan dengan mereka. Tanpa ragu, Antonius setuju. Dia menandatangani perjanjian khusus yang membutuhkan pengorbanan darah dan jiwa. Dalam upacara yang gelap dan menyeramkan, ia menusukkan pisau ke tangan kirinya dan melepaskan darahnya ke dalam mangkuk hitam yang misterius. Setan-setan itu tersenyum penuh kepuasan, seolah-olah mereka telah mengunci nasib Antonius dengan tali-tali goib yang tidak terputus. Sebagai gantinya, setan-setan memberinya kemampuan untuk mencari harta dan mengendalikan pikiran manusia lain untuk melakukan kehendaknya. Dengan kekuatan baru ini, Antonius segera menjadi orang yang sangat berpengaruh di desanya. Dia memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan. Dia muncul sebagai pemimpin yang karismatik yang dikagumi oleh banyak orang. Kemampuannya untuk memanipulasi pikiran orang lain semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun, kekuatan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Setiap kali dia melakukan kekuatan tersebut untuk mengendalikan orang lain, ia merasa seakan-akan sebagian kecil dari jiwanya terkikis. Wajahnya yang dulunya penuh kebaikan mulai berubah menjadi gelap dan tidak berperasaan. Dan mata birunya yang dahulu bersinar, kini terlihat kosong dan dingin. Dia tahu bahwa dia semakin terperangkap dalam ikatan dengan kekuatan setan yang memungkinkannya meraih segala sesuatu yang dia inginkan, tetapi dengan harga yang semakin mahal. Setiap kali Antonius menggunakan kekuatan setan untuk tujuan jahatnya, ia merasakan bahwa sebagian dari dirinya perlahan-lahan terkikis. Dia merasa semakin terjebak dalam ikatan dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Selain itu, warga desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat jahat dalam dirinya. Kengirian mencapai puncaknya ketika malam yang gelap dan berangin datang. Desa itu berbalut dalam kegelapan total dan suara-suara menakutkan mengisi udara. Gemuruh guntur menggetarkan langit dan hujan deras turun tanpa henti, membanjiri jalanan desa. Rumah-rumah tua dan berantakan di desa terlihat seakan-akan hidup dengan bayangan-bayangan yang menyeramkan bergelak di dalam jendela-jendela gelap. Sementara itu, setan-setan yang pernah dia panggil datang dengan marah untuk mengambil yang telah menjadi hak mereka. Mereka muncul dengan wajah yang mengerikan dan mata merah menyala.
mengelilingi rumah Antonius dengan ancaman yang tak terucapkan. Salah satu setan yang memegang tongkat berkilat dan memancarkan aura kegelapan melangkah maju. Dia mengangkat tangan kanannya yang menjulang tinggi dan menyebabkan gemuruh petir yang mengerikan menyambar, membuat rumah Antonius bergetar hebat. Tiba-tiba, rumah itu terbakar dalam nyala api biru yang ganas, dan teriakan ngeri Antonius yang hancur oleh pengorbanannya menggema di malam yang menakutkan itu. Antonio pun menemui akhir yang mengerikan. Saat dia berusaha melarikan diri dari setan-setan yang telah ia persekutuan, tangan-tangan berkelebat hitam yang berasap merangkulnya dengan erat. Dia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan malam yang menyeramkan. Setan-setan itu menyeretnya ke dalam alam gelap mereka, dan dia merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan yang tidak berujung. Sementara itu, desanya pun tenggelam dalam malapetaka. Angin kencang menerpa dengan keras, rumah-rumah terbongkar, dan api melahap bangunan-bangunan itu dengan ganas. Teriakan dan tangisan warga desa memenuhi udara, dan langit di atas desa itu menjadi merah menyala, seolah-olah neraka telah membuka pintunya. Sejak saat itu, desa tersebut menjadi tempat yang terkutuk dan selalu dihindari oleh semua orang. Tidak ada yang berani mendekatinya. Dan cerita mengerikan tentang nasib Antonius yang tragis terus menghantui siapapun yang mendengarnya. Desa itu berdiri sebagai peringatan yang menakutkan tentang bahaya yang datang dengan menggadaikan jiwa untuk kekuatan gaib. Kisah ini menjadi peringatan bagi semua orang yang berpikir untuk mencari jalan pintas menuju kejayaan tanpa mengukur konsekuensinya. Tidak peduli seberapa tergoda kita oleh janji-janji setan, akhirnya tak ada yang bisa lolos dari harga yang mahal untuk bersekutu dengan kegelapan. Ini adalah pengingat yang menakutkan bahwa keserakahan dan ambisi yang tanpa batas dapat membinasakan bahkan jiwa yang paling tulus. Jadi, waspadalah, karena ketika kita bermain dengan api goib, kita mungkin akan terbakar olehnya tanpa harapan penyelamatan. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga teman-teman menikmati kisah horor yang kami bagikan dan mendapatkan pelajaran yang berharga dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.